Komputer merupakan salah satu teknologi yang tak bisa lepas dari kehidupan manusia, terlebih di zaman serba digital seperti sekarang ini. Keberadaan komputer dibutuhkan untuk menunjang produktivitas manusia, mulai dari untuk memudahkan pekerjaan, sarana komunikasi, atau hanya sekedar alat hiburan. Komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Pada awalnya, komputer memang ditunjukkan untuk memudahkan orang melakukan perhitungan. Namun, kini komputer lebih berfungsi sebagai alat hitung mekanis. Komputer sebagai suatu sistem akan manfaat apabila dapat menerima data atau input yang kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi berupa data keluaran atau output. Lalu, bagaimana perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Berikut penjelasannya. Komputer di zaman ini memerlukan banyak tenaga elektrik, serta menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan datanya. Alat ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar sehingga untuk menjalankan operasi keseluruhannya membutuhkan beribu-ribu tabung vakum. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik sangat besar. 6. Membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. 7. Kapasitas penyimpanan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai compact storage program dan menggunakan magnetic core storage. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkat-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang secara keseluruhannya menggantikan transistor. Tak hanya itu, komputer-komputer generasi ini mempunyai komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Contohnya, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. Kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan real sharing. Kelima, ukuran fisik jauh lebih tinggi dibandingkan komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Transistor yang digunakan pada generasi sebelumnya ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Seorang insinyur bernama Jack Kilby kemudian mengganti transistor dengan kombinasi 3 komponen elektronik yang telah dikembangkannya, yaitu IC atau Integrated Circuit. Hasil ukuran komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya didapatkan dalam chip. Selain itu, di generasi ketiga ini penggunaan sistem operating sistem melalui
dikembangkan sistem operasi memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program yang utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Pertama, yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal dan disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Pada generasi keempat, ukuran komputer semakin kecil lagi. Dalam sebuah chip tunggal bisa memuat hingga jutaan komponen. Hal tersebut mengakibatkan daya kerja komputer semakin meningkat, efisien, dan dapat lebih diandalkan. Sampai sekarang, komputer masih menggunakan microchip processor, jadi masih termasuk dalam generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Menggunakan large scale integration. 2. Menggunakan microprocessor. 3. Dipasarkan pada sektor perorangan. 4. Muncul komputer baru yang lebih mudah dibawa, seperti laptop. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat direspon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komputer generasi ke-6 adalah komputer yang akan digunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan memungkinkan interaksi antar manusia dan komputer. Saat ini, komputer generasi ke-6 masih dalam tahap pengembangan dan belum dirilis secara publik. Tetapi diharapkan komputer dapat berinteraksi baik secara fisik maupun fisiologis, dapat melihat, dapat mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Pengguna tidak perlu menulis atau memprogram komputer tanpa program. Ciri-ciri komputer generasi ke-6. 1. Memiliki bentuk yang semakin kecil dan berbeda dengan komputer saat ini. Bentuknya disesuaikan dengan penggunanya. Dapat berbentuk pena, arloji, USB. 2. Menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Komputer generasi ke-6 dapat berinteraksi langsung, melihat, mendengar, berbicara dengan manusia, dapat berpikir serta mampu membuat kesimpulan, bahkan memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi. 3. Menggunakan parallel vector processor, lebih dari 200 vektor. Penggunaan parallel vektor sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak komputer generasi keempat, namun komputer generasi ke-6 penggunaannya sudah disempurnakan. 4. Menggunakan teknologi ULC yang memungkinkan dibuatnya microchip yang memiliki kemampuan seperti komputer. 5. Menggunakan blue laser atau hologram. 6. Lebih murah namun lebih canggih.